بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah merupakan impian dan cita-cita besar setiap muslim dan muslimah adalah meraih dan menggapai akan syurganya Allah Jalla wa'ala. Jangankan seorang yang beriman kepada Allah, jangankan kaum muslimin, bahkan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani pun mengklaim dan menginginkan akan syurga Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak? Allah Jalla wa'ala telah berfirman: wa fihi ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya di dalam syurga itu ada nikmat-nikmat yang diinginkan oleh pandangan mata kalian, seluruh nikmat yang diinginkan oleh diri-diri kalian, dan apa yang kalian inginkan. Lahum fiha azwajum mutahharah, di dalamnya terdapatkan istri-istri yang suci. Maksudnya, kata ulama tafsir, yaitu wanita-wanita yang tidak pernah haid. Penduduk syurga tidak memiliki kotoran. Wanita-wanita yang ada di dalam syurga tidak didatangi oleh haid. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haditsun qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman: a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan di dalam syurga untuk hamba-hambaku yang saleh berupa nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh kedua mata mereka, nikmat-nikmat yang belum pernah terdengar oleh pendengaran mereka, dan nikmat-nikmat yang belum pernah terbesit di dalam hati mereka. Seindah-indahnya nikmat yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, dan yang pernah kita bayangkan, maka sesungguhnya nikmat Allah yang ada di dalam syurga itu jauh lebih indah dan jauh lebih membahagiakan. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, syurga Allah adalah perniagaan Allah yang amat mahal.
Dia bukanlah sebuah barang, sebuah sesuatu yang bisa kita raih dengan gratis. Dia bukanlah perniagaan yang kita bisa beli dengan harga yang sangat murah. Bahkan Allah Jalla wa Ala telah berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun." Sesungguhnya Allah telah memberi, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, dari orang-orang yang beriman, diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Kemudian Allah berikan kepada mereka syurga. Mereka berjuang di jalan Allah sehingga mereka mati terbunuh, atau mereka membunuh di jalan Allah Jalla wa Ala. Jalan menuju syurga bukanlah jalan yang berada di antara taman-taman bunga yang penuh dengan keindahan. Bukanlah jalan yang berada di antara taman-taman bunga yang penuh dengan haruman atau bau yang wangi. Tetapi dia adalah jalan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan cobaan. Dia adalah sebuah jalan yang diciptakan oleh Allah yang maha besar, yang tidak ada yang mampu berjalan dan menujunya kecuali orang-orang yang memiliki jiwa besar. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam syurga begitu saja tanpa ujian dan cobaan, sedangkan belum menimpa kalian musibah-musibah, ujian-ujian yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian? Di antara para nabi ada yang digergaji tubuhnya ketika berjalan di atas jalan menuju syurga. Di antara para nabi ada yang diusir oleh ayah kandungnya, ada yang diusir dari keluarga besarnya, ada yang terusir dari daerahnya, ada yang mati terbunuh, dan seterusnya. Maka Allah bertanya kepada kita, dan Allah menyatakan sebagai bentuk pengingkaran akan anggapan tersebut. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum? Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam syurga begitu saja, sedangkan belum menimpa kalian ujian-ujian, musibah-musibah yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian? Walam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra. Mereka telah diuji, mereka telah ditimpa oleh ba'sa, musibah-musibah besar yang telah memberatkan mereka. Wadh-dharra, kemiskinan. Wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya menyatakan, kapankah pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Nabi Ibrahim alaihi salam telah dilempar ke dalam api dengan ditelanjangi bulat, tidak berpakaian sehelai pun, karena berjalan di atas jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Beliau diusir oleh bapaknya sendiri. Beliau tidak diterima oleh keluarga besarnya sendiri. Beliau diancam untuk dirajam oleh bapaknya sendiri karena beliau berjalan di atas jalan menuju syurga Allah Jalla wa Ala. Nabi Zakaria telah digergaji. Nabi Isa dikejar dan ingin disalib oleh orang-orang Yahudi. Nabi Ayub Allah uji dengan penyakit kulit yang menjijikkan yang menimpa seluruh tubuh beliau dan telah menyebabkan seluruh masyarakatnya menjauhi dan meninggalkan beliau. Di dalam surat Al-Ankabut,
Allah Jalla wa Ala juga berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka menyatakan kami telah beriman kepada Allah, lantas mereka tidak akan diuji oleh Allah? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Berbagai ujian dan menimpa mereka para nabi dan para pengikut mereka. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sehingga Allah mengetahui siapakah yang jujur dari antara mereka dan siapakah mereka orang-orang yang dusta yang hanya mengaku belaka sebagai orang-orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah." Barang siapa yang takut dari sesuatu, pasti dia akan berlari cepat. Dan barang siapa yang berlari cepat, maka pasti dia akan sampai cepat ke tujuannya. Ketahuilah, sesungguhnya tawaran Allah itu sangatlah mahal. Perniagaan Allah itu sangatlah mahal. Ketahuilah, perniagaan Allah itu adalah syurganya. Nabi SAW menerangkan kepada kita bahwa syurga yang merupakan perniagaan Allah adalah sesuatu yang mahal. Jangan sampai kita ingin meraih, kita memiliki cita-cita untuk masuk ke dalam syurga, tetapi kita tidak berusaha untuk lari dari neraka Allah menuju syurganya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man khafa adlaj." Barang siapa yang takut dari sesuatu, pasti dia akan lari darinya. Jika Anda benar-benar takut dari neraka Allah, pastilah saudara akan lari dan meninggalkan setiap maksiat-maksiat yang dapat menjerumuskan saudara ke dalam neraka Allah. Jika saudara adalah orang-orang yang jujur menginginkan syurga Allah Jalla wa'ala, pastilah saudara akan serius, akan berjuang, dan akan melintasi berbagai rintangan-rintangan yang dapat menghalangi Anda dari syurga Allah. Man khafa adlaj. Orang yang takut dari sesuatu pasti akan berlari cepat. Wa man adlaja balaghal manzil. Dan barang siapa yang berlari cepat pasti akan sampai ke tujuannya. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah itu sangatlah mahal. Dan ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah yang mahal itu adalah syurganya. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Perkara dunia saja tidak mungkin bisa kita peroleh dengan gratis, tanpa perjuangan dan usaha. Perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang mahal di dunia ini tidak bisa kita peroleh dengan gratis, dengan duduk santai, tanpa ada usaha dan perjuangan. Apalagi dengan syurga Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Siapakah mereka orang-orang yang berhak dan pantas untuk masuk ke dalam syurganya? Allah telah menerangkan kunci dan pintu syurga kepada hamba-hambanya agar mereka berusaha untuk mengetuk, untuk membuka dan meraihnya. Di dalam surat Maryam, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. Dan itulah syurga yang akan kami wariskan hanya kepada hamba-hamba kami yang bertakwa saja. Enggan bertakwa, maka maknanya enggan masuk syurga. Jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita ingin membangkang kepada Allah, maka tidak ada yang merugi kecuali diri kita sendiri. Ingatlah kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Tidak lebih dari 1,5 jam. Kenapa demikian?
Karena satu hari di hari kiamat, paling pendeknya Allah katakan ka'alfi sanatin mimma ta'uddu, seperti 1000 tahun di dunia ini. Kalaulah satu hari dan satu malam itu rata-rata 24 jam dan satu harinya 12 jam, berarti 1 jam. Dan umur rata-rata umat Islam ini seperti yang dikabarkan oleh Nabi dari 60 hingga 70 tahun. Berarti 1 jam di hari kiamat itu menyamai 63 hingga 70 tahun di dunia ini. 1,5 jam di akhirat menyamai 63 hingga 70 tahun umur kita. Berarti kehidupan di dunia kita ini tidak lebih dari 1,5 jam jamaah. Kita mati sendirian. Kita ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk, juga sendirian. Tidak ada asisten yang menemani kita. Tidak ada pasukan-pasukan elit yang bisa menjaga kita dari kematian. Kita diadab di dalam api neraka sendirian. Kita dihisab sendirian. Kita dimizan sendirian. Tatkala kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil catatan-catatan amalan, kita juga sendirian. Ketika kita diperintahkan untuk melewati as-sirat, sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, yang terbentang di atas neraka jahanam, dan di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar, kita akan melintasinya dengan seorang diri. Kita menghadap kepada Allah dengan seorang diri. Sekalipun ketika di dunia kita memiliki banyak pasukan, kita memiliki banyak relasi, kita memiliki anggota keluarga yang sangat besar. Allah telah berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Seluruh mereka yang pernah di langit dan di bumi akan menghadap kepada Allah dengan satu status yang sama, yaitu budak sahaya. Status sosial di dunia di saat ini boleh berbeda-beda. Ada seorang yang disebut dengan presiden, ada yang digelar dengan sebagai perdana menteri, seorang raja, gubernur, bupati, pak camat, pak geci, pak polisi, pak tentara, tukang becak, tukang bangunan, dan seterusnya. Status sosial yang berbeda-beda. Tetapi pada hari kiamat status sosial kita semuanya sama. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Seluruh mereka yang pernah hidup di langit dan di bumi datang menghadap kepada Allah dengan status yang sama, abdan, sebagai budak Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan seluruh mereka datang menghadap kepada Allah dalam keadaan sendirian. Tidak ada pasukan elit yang menemaninya. Tidak ada pengacara yang akan membelanya. Tidak ada jaksa-jaksa yang akan meringankan hukumnya. Tidak ada anggota keluarga yang bisa menemaninya. Maka Allah mengingatkan kita, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Seluruh mereka datang menghadap kepada Allah dalam keadaan seorang diri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kita bahwa kita hanya akan mampu meraih syurga Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya, dengan keadilan darinya, tatkala kita menjadi hambanya yang bertakwa. Wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang akan kami wariskan hanya kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil lil muttaqin. Bersegeralah kalian, hendaknya kalian berlomba-lomba dalam untuk meraih ampunan dari Rabb kalian, untuk meraih syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan hanya kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, enggan bertakwa maknanya enggan masuk syurga. Tidak ingin bertakwa maknanya tidak ingin masuk syurga dan ingin masuk ke dalam neraka Allah, yang satu hari di dalamnya seperti, paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini, yang mana Nabi SAW menceritakan kepada kita, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya.
maka dia pun mengira bahwa dirinya adalah penghuni neraka Allah yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, dan sekuat apapun dan sekokoh apapun tahta kita, serta sebanyak apapun relasi kita, kita tidak akan mampu menggunakan itu semuanya untuk membeli sepetak tanah di dalam surga Allah. Berapa dolar yang Anda miliki? Saudara memiliki 1 triliun dolar. Saudara adalah raja yang paling tinggi di dunia ini, maka sungguh dolar yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki di dunia ini, itu tidak akan pernah dapat kita gunakan untuk membeli surga Allah Jalla wa'ala. Wa ma amwaluhum wa la auladuhum billati tuqarribuhum indallahi zulfa, indana zulfa. Harta-harta mereka dan anak-anak keturunan mereka itu tidak akan pernah dapat mendekatkan diri mereka kepada kami, karena Allah telah menggaris wa tilkal jannatil lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, dan itulah surga yang akan kami wariskan hanya kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya tatkala kita telah dimasukkan ke dalam surga dan telah divonis selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Adapun selama kita masih menghembus nafas di dunia ini, sehebat apapun kita, maka sesungguhnya kita belum beruntung dan kita belum sukses. Karena Allah telah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Seluruh ruh yang bernyawa pasti akan mati. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua kita akan mati dan kita tidak pernah bisa memprediksi kapan dia datang. Dan yang jelas kematian itu tidak pernah pandang bulu dan tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu kepada siapa yang akan didatanginya. Dan Allah telah berfirman, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, yudrikumul maut aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendatangi kalian sekalipun kalian berlindung di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Di dunia ini boleh kita punya baju anti peluru, rumah anti rudal, rumah anti bom, mobil anti bom, anti rudal, tetapi sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sebanyak apapun pasukan kita, dan sekaya apapun kita, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki harta yang anti malaikat maut, yang memiliki mobil yang anti malaikat maut, yang memiliki rumah yang anti malaikat maut, yang memiliki pakaian yang anti malaikat maut. Kemudian Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat semua kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan walaupun sebesar biji gandum, dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan sebuah kejelekan walaupun sebesar biji gandum, dia akan melihat akan balasannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat semua kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Jibril alaihi salam dengan tegas menyatakan kepada Nabi Allah yang paling mulia, yang sudah pasti masuk surga, yang akan membuka pintu surga Allah. Jibril alaihi salam menyatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad,
Hiduplah sesukamu di dunia ini, karena pasti engkau akan mati. Cintailah apa yang kau sukai di dunia ini, karena pasti engkau akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuat sesukamu lah. Silahkan engkau berbuat sesukamu, semaumu di dunia ini, karena engkau akan mendapatkan balasannya. Ini ucapan dari malaikat Jibril kepada Nabi Allah yang paling mulia, yang paling agung, yang sudah pasti masuk syurga, yang mana seluruh manusia tidak akan masuk syurga sebelum dibukakan pintu syurga oleh beliau. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan pembangkangan kepada Allah, yang sering makan harta haram, yang suka membangkang kepada Allah, menyelisih larangan, menyelisih peraturan-peraturannya, siang dan malam senantiasa bermaksiat kepada Allah dan membangkang kepadanya. Ini ucapan Jibril alaihi salam. Maka Allah ingatkan kita, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat semua kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan di dunia ini. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Maka barang siapa yang telah dimasukkan ke dalam syurga, wa zuhziha 'anil nar, dan telah diselamatkan dari neraka Allah, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang semu lagi menipu. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, jabatan yang kita miliki tidak akan bisa kita gunakan untuk membeli surga Allah. Harta yang kita miliki, dolar, emas, dan sebanyak apapun yang kita miliki, tidak akan mampu kita gunakan untuk membeli satu jengkal tanah, satu jengkal tempat di dalam surga Allah. Hanya dengan ketakwaan Allah setelah rahmatnya lah kita mampu masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga yang akan kami wariskan hanya kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, wejangan pesan-pesan tentang takwa seringkali kita dengar dan bukanlah sesuatu yang asing lagi. Akan tetapi yang perlu kita renungi dan yang perlu kita tanyakan, apa itu takwa? Jangan sampai kita memahami pentingnya takwa. Jangan sampai kita mengetahui bahwa takwa adalah kunci syurga, tetapi kita belum memahami akan hakikat takwa itu sendiri. Seorang ulama tabi'in yang langsung belajar kepada beberapa sahabat Nabi yang bernama Talqun bin Habib, beliau memberikan definisi takwa dengan ucapan beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurim min Allah takhaf iqab Allah. Takwa itu adalah engkau beribadah kepada Allah, adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah dibangun di atas cahaya ilmu agama, bukan ikut-ikutan, bukan karena melihat kebanyakan masyarakat lagi yang gepuput maka ilun pun lagi yang, karena di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung tinggi. Itu kaedah Islam liberal. Itu kaedah Islam yang tidak berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kaedah kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, kaedah kita adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Bukan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi nusantara, tetapi udkhulu fis-silmi kaffah, bukan nusantara. Tetapi Allah menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau beribadah kepada Allah dimanapun dan kapanpun sampai kematian datang menjemputmu. Dan Nabi juga bersabda, ittaqillaha haitsuma kun. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada.
Bukan bertakwa kepada Allah hanya ketika di dalam masjid. Ketika sedang mendengar ceramah di dalam masjid, khutbah yang sedang disampaikan oleh seorang khatib dengan khusyuk yang luar biasa. Seakan-akan syurga dan neraka terlihat di hadapannya. Tetapi begitu keluar dari masjid, dia langsung menjadi seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Ketika berada di dalam masjid, seakan-akan dirinya sesosok Abu Bakar, seakan-akan dirinya seperti Umar, seperti Abu Hurairah, Utsman, Ali, seorang yang takut kepada Allah. Ketika berada di dalam masjid, dia takut kepada Allah, takut berdosa ketika ingin menginjak seekor semut. Tetapi ketika begitu dia keluar dari masjid, seakan-akan Allah tidak lagi melihatnya. Dia tidak lagi memperhatikan batasan-batasan Allah. Seakan-akan Allah yang dia takuti itu hanya berada di dalam masjid, hanya melihat dan mengetahui hanya ketika dia berada di dalam masjid. Begitu dia keluar dari masjid setelah mendengar khutbah Jumat, setelah mendengar ceramah-ceramah agama, dia kembali menjadi seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Seakan-akan tidak ada lagi Allah yang maha melihat dan maha mengetahui. Maka Nabi SAW menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena bisa jadi kematian itu datang ketika Anda sedang korupsi. Bisa jadi kematian itu datang ketika Anda sedang suap menyuap. Bisa jadi kematian itu datang ketika Anda sedang makan riba, ketika Anda sedang buat syirik, ketika Anda sedang buat bidah, ketika Anda sedang bermaksiat, ketika Anda sedang durhaka kepada kedua orang tua. Dan Nabi telah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Mati di dalam diskotik, dibangkitkan dia dalam keadaan diperlihatkan oleh Allah di depan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia. Dia mati dalam diskotik. Sekalipun ketika dia mati kemudian dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dibawa ke dalam masjid. Tetapi ingat, ketika dibangkitkan hari kiamat sesuai dengan kondisi matinya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia dimatikan oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka kata Talqun bin Habib, takwa adalah engkau melakukan ketaatan di atas bimbingan ilmu agama, bukan ikut-ikutan, bukan dengan kaedah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung tinggi. Itu kaedah liberal, itu kaedah yang tidak mengenal Allah, itu kaedah yang tidak terikat dengan aturan Allah, itu kaedah yang tidak menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai landasan dan sumber agama di dalam Islam ini. Tarju thawab Allah, karena engkau mengharap balasan Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah karena bimbingan ilmu, bukan karena katanya ini haram, tetapi karena sudah tahu dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Takhafu iqaballah, karena takut akan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sampai tayo hana mangan gara-gara kaedah hana mangan akhirut muitamang tu yang tempat hana mangan, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر المسلمين والمسلمات المستضعفين والمستضعفات في سوريا وفي فلسطين وفي برما وفي كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين اللهم أنزل على أعدائهم أعدائك بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة